hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri. Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil.
Nantinya masa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri. Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu.
Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut Momen sambil Windah tertawa. ketemu kembaran Dirinya di game mempersilahkan Last kepada Class. WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri. Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu satu siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa. Dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Tapi kita turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Ketatasan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Ketatasan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu satu siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Ketika turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Ketika turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Ketatasan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu satu siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Tapi turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Immanuel Skomba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Immanuel Skomba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Tapi turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Immanuel Skomba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Immanuel Skomba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu satu siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Ketika turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Tapi turun ke jalan hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu satu siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Tapi turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan menunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Immanuel Skomba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Immanuel Skomba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, dan kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Ketidaktaatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu satu siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk kecacatan berpikir
pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan. Lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia, untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Kita turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kecacatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, dan kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Di mana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Caisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Caisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk kecacatan berpikir pemerintah
pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Ketatasan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu satu siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan. Sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah. Petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, tapi kita turun ke jalan hanya satu kata: lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Masa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Dirinya menekankan kementerian mengabaikan hashtag tersebut. Sementara itu dirinya menilai munculnya hashtag kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Sebagai informasi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini memperlihatkan keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia untuk bekerja atau berstudi di luar negeri. Meski demikian, dirinya membuka kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri.
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyambut positif fenomena media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk merantau ke luar negeri. Namun Hasan menekankan pentingnya keterampilan bagi WNI yang ingin merantau. Hal itu disampaikan Hasan di Istana Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Ia juga mengingatkan agar warga yang merantau mematuhi prosedur yang berlaku. Menurutnya pemerintah tidak akan melarang siapapun yang ingin merantau asal mengikuti aturan yang ada. Sementara itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir juga turut menanggapi fenomena ini dengan positif. Ia menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran agar dapat bersaing di negara tujuan. Sebagai informasi, tren tagar kabur aja dulu kini ramai diperbincangkan di media sosial, di mana banyak orang berbagai pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok untuk merantau. Segala bentuk berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, jangan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Masa aksi demonstrasi yang berasal dari sejumlah kampus di Indonesia mulai berdatangan di kawasan Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta. Hari ini, Senin 17 Februari 2025. Mereka mengancam bakal menggelar demo lanjutan jika aksinya tak digubris oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Iqbal Ceisa. Dirinya memastikan aksi lanjutan akan lebih besar ke depannya. Demonstrasi lanjutan nantinya akan dilakukan bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apakah nantinya pemerintah akan serius menanggapi tuntutan mereka atau tidak? Sementara aksi yang digelar hari ini diperkirakan ada 1.000 mahasiswa yang datang dari UI. Menurut Iqbal, masa nantinya akan berfokus di Istana Negara. Nantinya mereka akan bergabung dengan BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Ada 5 tuntutan yang nantinya akan diorasikan, termasuk program makanan bergizi gratis atau MBG hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Program makanan bergizi gratis atau MBG mendapat kritikan lantaran berimbas pada pemotongan anggaran di sejumlah instansi. Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut. Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap dilakukan di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat hari ini, Senin 17 Februari 2025. Masa aksi pun sudah mulai berdatangan. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan pun dibentangkan. Salah satunya ialah banyaknya orang tua yang di PHK meski anaknya mendapat makan gratis di sekolah. Program yang mulai diberlakukan mulai 6 Januari ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI 2024, Iqbal Ceisa Wigunasa dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia menyebut jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang. Tak hanya dari UI, massa aksi juga berasal dari BEM seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nantinya massa aksi akan fokus di Istana Negara. Iqbal menyebut tak hanya MBG, ada 4 tuntutan lain yang akan diorasikan. Salah satunya meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, tidak turun di tengah derasnya hujan, tidak turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, sedikit turun ke jalan, hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk
Catatan berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Massa yang didominasi pelajar melakukan aksi demonstrasi menolak program makan bergizi gratis atau MBG di Expo Waida pada Senin 17 Februari 2025. Akibat aksi tersebut, 15 siswa ditahan pihak kepolisian saat akan menyampaikan aspirasi. Bahkan ada 2 siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. Terkini Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mendampingi 15 siswa yang ditahan di Polsek Heram Waida, Kota Jayapura, Papua, Senin 17 Februari 2025. Staf LBH Papua yakni Imanus Komba menyebut 1 anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala. Sementara itu 1 siswa lainnya mengalami luka-luka dan berdarah. Imanus Komba menyatakan tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar Undang-Undang Konstitusi. Menurutnya, aksi para pelajar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Terlebih, aksi tersebut juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Mereka menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari soal tren tagar kabur aja dulu yang ramai di media sosial, yakni tren tersebut berisi ajakan pindah dari Indonesia ke luar negeri. Menurut Mahfud, rasa cinta tanah air bisa luntur jika di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan hingga lebahnya perlindungan hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial X-nya pada Senin 17 Februari 2025. Menurut Mahfud, sikap seperti kabur aja dulu dinilainya bisa menggerus nasionalisme masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tak nyaman di negara sendiri dan ingin pindah ke luar negeri. Lantas postingan Mahfud MD itu menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu warganet mempertanyakan apakah Mahfud tak ingin pindah dari Indonesia. Mahfud pun menjawab santai dengan menyebut hidupnya masih dalam level aman dan nyaman. Pihaknya menegaskan mengomentari tagar yang tengah ramai tersebut hanya ingin menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Yakni Mahfud menilai tren ini sebagai refleksi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara